Shalom Amang Inang, Puriani Tuhata. Kita akan memasuki ibadah pasion kedua. Oleh karena itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa sejenak. Amin. Kita persiapkan dari buku ND nomor 88 ayat 1 dan ayat 4. Di ayat 4 kita sama-sama berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Sama seperti Ia mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, anak domba Allah yang rela menderita dan mati untuk kami, kasih-Mulah yang telah mendorong Engkau mengorbankan dirimu untuk keselamatan kami. Pada malam ini kami datang kembali beribadah ke bait suci-Mu untuk mengenang penderitaan yang Engkau lalui untuk menebus kami dari belenggu dosa yang mengikat manusia. Kami menaikkan syukur dan terima kasih kami kepadamu oleh pengorbanan yang begitu besar demi kehidupan kami. Kami mohon kehadiran-Mu dalam persekutuan ini ya Tuhan, agar di hati kami termeterai maksud penderitaan-Mu, sehingga kami dapat menjadikannya sebagai dasar dan tujuan hidup kami. Terimalah doa kami ini ya Tuhan, di dalam kasih setia-Mu kepada kami. Amin. Tuhan
Pembacaan yang pertama. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah mengetahui bahwa saatnya akan tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada hari kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yesus Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Pada waktu mereka makan, bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah baki dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi kelak engkau akan mengerti. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah Yesus membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberi suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu. Jika kamu melakukannya, bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihaninya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas,
anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan terguncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Lalu kata Yesus kepadanya, "Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Jawab Petrus, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau." Tetapi Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau tidak mengenal aku."
Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemane. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Sebab mata mereka sudah berat, ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Kita mendengarkan for seksi lansia.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seksiyama, Korseksiyama. Dilanjut.
diri di hadapan Tuhan, berdoa memohon keampunan dosa-dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang tersesat, menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Janganlah menolak kami dari hadapan-Mu oleh dosa dan pelanggaran kami, karena kami percaya bahwa Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Demikianlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi renungan dalam ibadah malam Pasion kedua kita, tertulis dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-22, mulai dari ayatnya yang ke-39 hingga ayatnya yang ke-46. Saya baca untuk kita, mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi."
Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Demikian firman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pergumulan yang dialami oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani adalah suatu pergumulan yang begitu beratnya sepanjang kehidupan dalam ia melayani sebelum disalibkan. Yesus mengalami depresi yang begitu tinggi, yang begitu beratnya dari sisi kemanusiaannya. Bahkan sampai 3 kali ia berdoa dengan doa yang sama. Dia berkata, "Sekiranya biarlah cawan ini berlalu daripadaku." Kita tahu cawan dalam hal ini memiliki arti yang cukup dalam, apalagi bagi kita. Cawan melambangkan pengadilan, cawan melambangkan penghukuman, cawan melambangkan dosa-dosa manusia. Dan seharusnya cawan itu bagian manusia yang berdosa. Tetapi cawan itu ditimpakan oleh Bapa di sorga kepada Yesus Kristus. Inilah pergumulan yang begitu beratnya yang dialami oleh Yesus sebelum ia ditangkap dan disalibkan. Ada 3 hal yang mau diambil dalam nats ini. Peristiwa dari doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Jika tadi kita membaca pada ayatnya yang ke-42 ke ayatnya yang ke-43, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Doa menjadikan kita memiliki kekuatan. Ternyata doa bukan hanya sekedar ungkapan pembicaraan saja, tetapi doa yang sungguh-sungguh memampukan kita untuk memiliki kekuatan. Di Matius 26 ayat 38 dikatakan, "Hatiku sedih, hatiku sangat sedih, mau mati rasanya." Bahkan di Lukas 24 ayat 44 22 ayat 44 dikatakan dia sangat ketakutan. Bahkan dia begitu gemetar. Mari kita bayangkan apa yang dialami oleh Yesus. Mari kita masuk ke dalam dunianya, apa yang dialami, yang dirasakan oleh Yesus di Taman Getsemani ketika dia harus menghadapi sesuatu yang tidak dia lakukan. Mari kita bayangkan ketika kita menerima sesuatu yang tidak kita lakukan, kita mendapatkan hukumannya. Pasti tentunya kita memberontak, bahkan kita tidak terima akan hal itu. Kita menuntut keadilan. Kita meminta untuk bagaimana supaya keadilan ditegakkan karena kita tidak berbuat, tetapi kita disalahkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan peluhnya seperti titik-titik darah. Peluhnya seperti titik-titik darah. Sekeringat apapun kita, seloja apapun kita, selelah apapun kita, sepanas apapun sekitar kita, tidak pernah titik-titik darah keluar dari simajujung kita. Bagaikan air. Tetapi peluhnya seperti titik-titik darah. Menurut penelitian seorang kepala penguji medis yang ada di York, dia katakan ini adalah istilah
hematohidrosis, yang artinya keluarnya darah melalui kelenjar-kelenjar keringat seseorang itu disebabkan oleh kondisi stres yang begitu dan sangat amat berat atau rasa takut yang sangat akut. Berarti keluar pehodokta alanima biar tidak sebanding dengan takutnya atau ketakutan yang dialami oleh Yesus. Situasi itu harus diterima Yesus. Situasi itu tidak dihindari oleh Yesus. Yesus tidak menghindar dari kenyataan, namun dia menghadapi dengan doa. Ketika ia berdoa kepada Bapa, ternyata doa itu diberi. Saat doa itu diberi jawab, malaikat Tuhan pun memberikan kekuatan kepada. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dalam perjalanan iman? Kita seringkali diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit. Bahkan apa yang dialami oleh Yesus, salahkan karena tidak melakukan, itu pun pernah kita alami. Kita pasrah, bahkan kita merasa sunyi, sepi, tidak ada yang membela. Bahkan kita merasa ditinggalkan, tidak ada yang mau untuk memberi atau membantu kita. Hidup dalam kesepian, hidup dalam kesendirian, tidak ada seorang pun yang mengerti akan kesulitan kita. Firman Tuhan ingin memberitahukan kepada kita, marilah kita belajar dari Yesus. Ketika kita diperhadapkan dengan ketakutan, hal yang pertama kita lakukan adalah bagaimana kita menyerahkan hidup kita dan pasrah hanya di dalam doa. Ketika doa telah melegakan hati kita, baru kita melangkah move on dari permasalahan. Sebab ketika kita berdoa, kekuatan datang daripada. Dan yang kedua, melalui nats ini ingin diberitahukan, jangan pernah memaksakan keinginanmu di dalam kehidupanmu. Jangan pernah menuntut sesuai dengan keinginanmu di dalam kehidupanmu. Karena itulah yang sering terjadi. Nasa narikot, nasa nau parsitan, nasa nau pangido, ikon manian saut obartulomo ni rohaku. Tetapi firman Tuhan ingin mengatakan, jangan pernah memaksakan keinginanmu kepada Bapa di sorga. Karena apa? Karena belum tentu itu menjadi yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah punya agenda di dalam kehidupan kita untuk menghancurkan, merusak masa depan kita. Tuhan punya agenda dalam kehidupan kita untuk bagaimana supaya kita menjadi ahli waris kerajaannya. Asa persidot kita di harajon na pinaradi ni debatang. Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Apakah Tuhan tidak bisa keluar dari situasi itu? Artinya Yesus tidak memaksakan kehendaknya kepada Bapa, sekalipun secara manusia ia mengalami kesakitan, ia mengalami pergumulan yang begitu berat, stres. Ia pun mengajukan permohonan dengan rendah hati kepada Bapa. Untuk bagaimana upaya cawan itu berlalu. Dari doa Yesus dapatlah kita pelajari sesungguhnya bagaimana kita berdoa dan memohon kepada Tuhan untuk tidak memaksakan keinginan. Untuk tidak memaksakan keinginan kita. Yakobus 4 ayat 15 mengatakan, jika Tuhan menghendaki, maka artinya bagaimana kita menyerahkan kuasaan penuh yang memberikan keputusan hanya bukan. Dan yang ketiga, melalui firman Tuhan di malam Passion yang kedua ini,
peristiwa Getsemani beritahukan kepada kita bagaimana supaya kita tetap teguh di dalam doa agar kita memiliki kekuatan dan tidak jatuh dalam. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan berdoalah supaya engkau jangan jatuh dalam pencobaan. Yesus mengulang-ulangi hal yang sama. Berdoa agar tidak jatuh dalam pencobaan. Yang artinya doa dapat memagari dan memberi kehidupan, kekuatan, membentengi, dapat membuat kita peka terhadap situasi dan dapat membuat kita untuk tidak gampang putus asa dan menyerah. Yesus tidak putus asa dan dia tidak menyerah karena dia menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Berbeda dengan Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes, pada saat diperintahkan untuk berjaga-jaga, dia tidak berdoa pada saat itu, bahkan sampai 3 kali menyangkal Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang bagi dalam Yesus Kristus, bagaimana respon kita? Ketika berkata pada murid, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kondisi dunia yang sudah cemar oleh karena dosa, eksternal dan internal, dan natur dosa yang ada dalam diri kita, semuanya menekankan kita untuk menjauh dari kehendak Allah. Manis dan nikmatnya dosa yang ditawarkan dunia membuat kita terbuai dan menjauh daripada. Hanya bersandar dalam doa kita akan memiliki kepekaan dan kekuatan untuk taat pada kehendak Allah. Seorang penafsir berkata demikian, setiap kehidupan memiliki Getsemaninya sendiri dan setiap Getsemani memiliki malaikatnya. Setiap kehidupan memiliki Getsemaninya sendiri dan setiap Getsemani memiliki malaikatnya. Karena itu jangan pernah mengabaikan doa. Pakailah waktu kita untuk tetap bersekutu dalam Tuhan. Passion adalah mengenang peristiwa penderitaan Yesus hingga saat ini. Kita melihat Yesus percaya kepada Bapa dalam keberaniannya menerima Via Dolorosa. Kita diajak untuk merenungkan dan bagaimana kita dalam hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita hingga saat ini. Pernafasan ini, nafas ini adalah pertobatan sehingga kita memaknai dan menjadikan berharga setiap kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengorbanan Yesus yang kita ingat saat ini di dalam passion ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam situasi apapun, sesulit apapun kondisi kita, datanglah kepada Tuhan, berserah kepada Dia, maka Dia akan memberikan jalan keluar untuk kita bekerja, menghadapi, menjalani setiap pergumulan kita. Dan jangan pernah memaksakan apa yang menjadi keinginanmu, keinginanku kepada Tuhan. Tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dan ingatlah, berjaga-jaga dan berdoalah. Karena kuasa kuat dosa mampukan kita untuk terbuai dan meninggalkan. Karena itu ingatlah kematian Kristus untuk menyelamatkan kita. Dia mati, kita hidup. Karena itu marilah kita memaknai hidup kita, memaknai kematiannya untuk melakukan yang seturut dengan kehendak. Amin. Terima kasih Bapak atas firman yang telah kami dengar dalam ibadah passion di malam. Kau mengingatkan kami Tuhan, malam passion pertama, apakah kami yang layak, yang tidak berbuat dosa. Karena itu Engkau mengingatkan kami untuk melayakkan kami dalam berbuat, sehingga kami tidak menjadi seperti itu.
Di malam ini Engkau juga mengingatkan kami Tuhan, bagaimana kami untuk menghadapi, untuk melewati, untuk melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu melalui peristiwa Getsemani. Ajari kami Tuhan, agar kami dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga makna passion benar-benar tertancap dalam hati kami, bahwa kematian-Mu jadikan kami, kematian-Mu menyelamatkan kami. Pakai kami seturut dengan kehendak-Mu sampai Engkau datang untuk kedua kali. Makna passion mengajarkan kami. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu Kau curahkan di dalam hati kami masing-masing, agar kami mengerti setiap napas ini adalah pertobatan dalam hidup. Ampuni dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 174 ayatnya yang pertama dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan kita.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.